Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang silsilah atau nasab dari keluarga Rasulullah SAW. Di dalam hal ini diterangkan bahwa ada 3 bagian tentang nasab Rasulullah SAW. Bagian yang pertama adalah bagian yang disepakati kebenarannya oleh para pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan, yaitu dari Rasulullah sampai Adnan. Kemudian yang bagian kedua adalah bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang harus dibicarakan, tepatnya dari Adnan ke atas hingga ke Ibrahim alaihissalam. Dan bagian ketiga yang sama sekali tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu dari Ibrahim alaihissalam sampai ke atas hingga Nabi Adam alaihissalam. Kita coba runut bagian pertama yang tadi disampaikan bahwa di bagian pertama ini adalah disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab dari Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang namanya Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr yang berjuluk bin Fihr ini berjuluk Quraisy dan menjadi cikal bakal nama kabilah. Jadi nama kabilah Quraisy ini dari Fihr, nenek moyangnya Rasulullah. Fihr ini bin Malik, kemudian bin Nadar, kemudian bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, dan sampai bin Adnan. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua yaitu Adnan sampai Ibrahim alaihissalam yang tadi masih diperdebatkan atau diperselisihkan oleh para ahli silsilah. Ya, kalau kita coba bacakan, meskipun memang dalam rentannya masih diragukan sebetulnya, ada beberapa mungkin yang masih diragukan runutannya dari Adnan dan seterusnya, yaitu bin Ud bin Hamaisa bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hazza bin Baldas bin Yadlaf bin Tabik bin Jahim bin Nahisi bin Maki bin Aid bin Akbar bin Ubaid bin Adda bin Hamdan bin Sinbar bin Yatsribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arrawi bin Aid bin Daisan bin Aisyar bin Afnad bin Ayham bin Muhsir bin Nahis bin Jarih bin Sumai bin Muzai bin Iwadah bin Aram bin Haidar bin Ismail dan bin Ibrahim. Jadi seperti kita ketahui bahwa Rasulullah itu nenek moyangnya Ibrahim dari salah satu anaknya Ismail. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian yang tadi dikatakan sama sekali kita tidak kita ragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar. Jadi memang karena sangat lama ini menjadi Adam ini, Nabi Allah Adam alaihissalam merupakan manusia pertama, jadi memang mungkin
sedikit sekali bukti-bukti sejarah dari Ibrahim dan seterusnya, yaitu bin Tarikh, kemudian bin Nahur, bin Saruh, bin Ra'u, bin Falak, bin Aibar, bin Shalak, bin Arfaksyah, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lam, bin Mataushalak, bin Aknuh atau Idris alaihi salam, bin Yard, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanisha, bin Said, bin Adam alaihi salam. Itu barangkali dari silsilah atau nasab Rasulullah SAW yang tadi disampaikan menjadi 3 bagian. Kemudian keluarga Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan keluarga Hasimiyah yang dinisbatkan kepada kakeknya Hashim bin Abdul Manaf. Oleh karena itu, ada baiknya kita menyebutkan sekilas tentang keadaan Hashim dan keturunan sesudahnya. Jadi yang pertama kita akan coba uraikan tentang Hashim. Hashim ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan di atas adalah orang yang memegang urusan air minum. Jadi Hashim ini adalah kakek moyangnya Rasulullah. Jadi Hashim adalah orang yang memegang urusan air minum dan makanan dari Bani Abdul Manaf. Tepatnya ketika Bani Abdul Manaf mengikat perjanjian dengan Bani Abdi Dar dalam masalah pembagian kedudukan di antara keduanya. Hashim sendiri adalah orang yang kaya raya dan terhormat. Dia orang yang pertama memberikan remukan roti bercampur kuah kepada orang-orang yang menunaikan haji di Mekah. Namun aslinya adalah Amru. Nama aslinya adalah Amru. Dia dipanggil Hashim karena suka meremukan roti. Dia juga orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah kita bahas tentang Abdul Manaf. Abdul Manaf ini juga merupakan salah satu kakek moyangnya dari Rasulullah. Jadi seperti kita tadi bahas di awal bahwa ada semacam kesepakatan antara Abdul Manaf bahwa penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fashad atau Sang Dermawan. Dia memang seorang yang dermawan. Ketika Al-Muthalib mendengar bahwa Saibah, Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda atau lebih tua lagi, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru, lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkannya. Maka Abdul Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib, namun permohonan itu juga ditolak. Sesungguhnya dia akan pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah, kata Al-Muthalib mengajak. Akhirnya ibunya mengizinkan, maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampai di Mekah, orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak saudaraku Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi besar. Kemudian Al-Muthalib meninggal di dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti yang dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Kemudian kita merunut lagi ke bawah. Kalau tadi Hashim, Al-Muthalib, Abdul Muthalib, sekarang adalah ke Abdullah. Seperti kita ketahui, Abdullah ini
merupakan bapak dari Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah binti Ambir Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaksah bin Murrah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib. Yang tadi disampaikan di sebelum Abdullah, yang salah satu memang yang mengurus air di sekitar Ka'bah. Yang paling bagus dan paling dicintainya. Abdullah inilah yang mendapat undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, jadi ini kebiasaan bangsa Quraisy dulu itu ketika jadi si Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung sebagai tuhannya kaum Quraisy, dan ketika menghadapi sebuah permasalahan itu suka mengundinya dengan anak panah. Jadi apakah mengambil, jadi dibuat semacam pilihan, kemudian dimasukin di dalam anak panah itu, ditulis di anak panah itu dan dikocok, keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Kalau begitu apa yang harus dilakukan sehubungan dengan nazarku itu, kata Abdul Muthalib. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan, maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta, hingga Tuhan ridho, kata dukun perempuan itu. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor onta. Ternyata yang keluar nama Abdullah lagi. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah lagi. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama onta. Jadi ketika sampai 90 anak panah berbanding nama Abdullah satu, yang keluar tetap nama Abdullah. Ketika sudah sampai 100 ekor onta, berarti ada 100 anak panah dengan nama onta gitu kan. Kemudian nama Abdullah baru keluar nama ontanya gitu. 100 banding 1. Sekitar 90 banding 1 masih keluar nama Abdullah. Qadarullah itu. Takdirnya Allah. Baru setelah itu undian keluar nama onta, maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti dari Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Jadi kalau ada yang membunuh itu hukumannya adalah dengan menyembelih 10 ekor onta. Namun setelah kejadian ini jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta karena kejadian Abdullah ini membuat tebusannya, atau ketika seseorang membunuh orang lain, damnya atau dendanya, hukumannya itu harus menyembelih minimal 100 ekor onta. Yang awalnya 10 ekor onta menjadi 100 ekor onta. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Maksudnya adalah Ismail alaihissalam, ya, yang kita ketahui riwayat penyembelihan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam, dan Abdullah yang memang harusnya dikorbankan karena Abdul Muthalib itu punya nazar untuk mengorbankan salah satu anaknya pada salah satu dewa, yaitu Dewa Hubal, yang di patung, tepatnya patung itu ya. Dan dibandingkan Abdullah itu kemudian diganti dengan 100 ekor onta.
Abdul Muthalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Khilab. Yang saat itu Aminah dianggap wanita yang paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhroh. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Tak lama kemudian Abdul Muthalib mengutusnya pergi ke Madinah untuk mengurus korma. Namun dia meninggal di sana. Ada yang berpendapat Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dan dalam keadaan sakit, lalu meninggal di sana dan dikuburkan di Darun Nabigah al-Jadi. Saat itu umurnya 25 tahun. Ya, Abdullah ini yang merupakan bapak dari Rasulullah SAW meninggal pada usia 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Begitulah pendapat mayoritas pakar sejarah. Ada pula yang berpendapat Abdullah meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW lahir. Setelah kabar kematiannya tiba di Mekah, Aminah mengenakan pakaian-pakaian serba usang dan berkata dalam sebuah syair, "Seorang anak Hashim telah mati di sisi bata. Bata menyisihkan liang lahat di tempat yang jauh di sana. Banyak ajakan, cita-cita yang hendak dipenuhi, tidak banyak yang ditinggalkan seperti anak Hashim ini. Mereka membuat tempat tidurnya di senja hari, rekan-rekannya menampakkannya beramai-ramai, cita-cita dan keraguannya kian melambung. Dia telah banyak memberikan kasih sayang." Jadi ketika Abdullah meninggal, Aminah ini sedang mengandung Rasulullah SAW. Kalau dalam banyak riwayat itu ketika Rasulullah dalam kandungan usia 6 bulan. Dan warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah kepada istrinya Aminah itu berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barokah, dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah wanita yang mengasuh Rasulullah SAW kelak. Itu barangkali silsilah Rasulullah SAW. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya tentang kelahiran Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.